warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Dahlia Nur Khalilah dari SMK Negeri 2 Karang. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan video uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022 jam 9:09. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, Saya akan melaksanakan pembelajaran mengenai proses pencucian gas laundry di kelas 12 perhotelan 2. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi pencucian gas laundry. Sebelumnya, Ibu minta nih, coba cek dulu kebersihannya. Di samping kiri kanan di bawah meja masih ada sampah tidak? Tidak. Tidak ada? Jika tidak ada, sekarang cek groomingnya masing-masing. Coba kerudungnya, rambutnya yang masih keluar, tolong dirapikan. Irfan, ya sudah rapi semuanya. Yang di belakang sudah rapi? Baik. Jika sudah, Ibu ingin mengingatkan mengenai K3. Ada yang sudah tahu K3 itu apa? Kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan Kerja. Dalam mempelajari pelajaran laundry atau perhotelan yang lainnya, kita harus mematuhi mengenai K3. Salah satunya apa Bu contohnya? Nah, laundry itu identik dengan pencucian atau identik dengan chemical ya, bahan kimia. Jadi kita harus berhati-hati ketika melaksanakan praktek. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan APD. APD ada yang tahu? APD itu alat pelindung. Ya, betul sekali. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dilakukan ketika pencucian kira-kira apa? Hand glove. Ya, hand gloves dan Masker. masker yang sedang kita gunakan sekarang. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, tolong pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang mau ke depan memimpin? Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk lagi. Terima kasih ya. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk?
selanjutnya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya itu apa? Ya, pencucian uniform hotel. Masih ingat apa saja yang dipelajari waktu itu? Ayo, masih ingat nggak? Kalian waktu itu sempat presentasi mengenai Simbol. Ya, betul sekali, mengenai simbol pencucian. Ada apa saja simbol label pada pakaian? Ada pencucian dulu, kemudian terus ya, iya, dan grease. Oke, masih ingat. Ibu akan share mengenai link pretest. Jadi ibu ingin mengukur kemampuan kalian mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dibuka handphonenya masing-masing, dilihat linknya. Ibu kirim ya. Silakan dikerjakan 2 menit dari sekarang. Sudah terbuka? Bisa dibuka? Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan topik nih permasalahan mengenai statistik yang akan kita pelajari hari ini. Di lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik jilid 16, yang harus kalian kerjakan yang pertama adalah istilah nama kelompok dan kelas, kemudian diskusikan dengan kelompok, cari solusi permasalahan yang terjadi pada video yang ditampilkan oleh ibu nanti, tuangkan dalam tabel dan beri penjelasannya. Langkah ketiga, cari informasi dari buku atau internet mengenai permasalahan pada proses pencucian disloki serta analisis oleh kelompok dan peserta kita. Kita lihat video berikut ya. Tolong perhatikan videonya. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Sekarang kelompoknya sudah dibagi? Sudah ada ya? Oke, jika sudah ada, lembar kerja peserta didik jilid 16 ini ya, nanti kalian isi nama kelompok kalian, kelasnya. Nah, ini aktivitas kelompoknya. Tadi kan kalian sudah memperhatikan video yang ditayangkan oleh ibu mengenai permasalahan yang terjadi pada saat cek kalian. Memeriksa pakaian kamu. Apa yang harus dilakukan oleh petugas laundry untuk mengatasi solusi tersebut nih? Jadi tadi kasus pertama, pada kamar 201 terdapat barang yang tertinggal, misal tadi flash disk. Kemudian pada kamar 202 terdapat kerusakan atau sobekan pada pakaian kamu. Dan pada kamar 203 tadi pakaian yang dicuci terdapat noda tinta. Nah, sekarang analisis dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut jelaskan pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, tadi sudah sempat ibu bagikan ya lembar kertasnya. Kemudian sekarang secara berkelompok untuk menganalisis.
barang tersebut disimpan terlebih dahulu di tempat yang aman. Lalu laporkan kepada supervisor. Lalu lanjutkan proses pencucian dari moist checker, masker, softer, washer, extract, drying, crossing, finishing. Lalu membuat laporan lost and found dan dilaporkan ke front office. Solusi dari 201 yaitu memberitahu pihak hotel dan memberi informasi tentang barang yang tertinggal. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Karolin dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana proses penanganan barang yang tertinggal tersebut? Apakah disimpan lagi ketika delivery atau seperti apa? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh membuat laporan lost and found, lalu laporkan kepada pihak PO. Jadi yang pertama itu apa tadi Rima? Membuat laporan lost and found dulu, kemudian dilaporkan kepada front office barang tersebut. Bagaimana? Tanya lagi Mbak. Bagaimana? Sudah jelas. Oke. Sebelumnya ada yang mau menambahkan? Cukup. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Iya. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Irfan Semawan. Di sini kami akan menjawab masalah atau studi kasus pada kamar 202 kerusakan pada pakaian tamu yang akan dijawab oleh Mutiara. Langkah yang pertama, setelah Kaleng Laundry melakukan pick up pakaian di kamar tamu yang akan dicuci, seorang valet membawa pakaian pada bagian checker untuk dicek kembali kerusakan yang ada pada pakaian. Selanjutnya, pada bagian checker dilihat apakah barang tersebut ada barang yang tertinggal atau kerusakan. Setelah dicek ternyata ada kerusakan pada pakaian tamu, lalu langkah berikutnya adalah seorang valet melaporkan pada atasan atas kerusakan barang, lalu menghubungi tamunya untuk mengkonfirmasi terkait kerusakan pada pakaian. Setelah menghubungi tamu, pihak laundry menjelaskan dulu terkait kerusakan pakaian, lalu menawarkan apakah butuh bantuan untuk pakaian tersebut kita betulkan. Jika bisa, misalnya pakaian yang sobek bisa kita jahit. Lalu ada SOP laundry. Yang pertama pick up laundry, yang kedua checking atau dicek satu persatu, yang ketiga dipisahkan atau disortir sesuai warna, size dan bahan, yang keempat marking ditandai sesuai nomor kamar, nama tamu menggunakan tag dan lain-lain, yang kelima washing, yang keenam ekstraktor atau memeras, yang ketujuh pressing, yang 8 drying, 9 finishing, folding atau hanging, 10 checking, 10 cek, dan 11 delivery. Barangkali dari kalian ada yang mau bertanya? Dari kelompok 6 saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Jika pakaian tersebut terdapat kerusakan tetapi tamu tersebut tetap komplain, bagaimana cara penanganannya? Terima kasih untuk pertanyaannya Tasya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Muti. Untuk menjawab pertanyaan Tasya, jika tamu tersebut tetap komplain, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, kita bisa jelaskan dulu kepada tamunya. Dari awal kita pick up, itu belum kita cuci dan belum kita masukkan ke mesin cuci, jadi kita belum ada penanganan apapun terhadap pakaiannya, baru kita cek aja. Kalau misalkan tamunya tetap komplain, kalau tamunya tidak bisa menerima penjelasan dari kita bisa tawarkan bantuan kita terhadap, misalkan pakaiannya rusak atau sobek, itu bisa kita tawarkan untuk dijahit di kita atau kita betulkan.
Jawabannya apa sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas nomor 2. Ya. Selanjutnya bersiaplah untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan. Yang bersifat Kami dari kelompok 3, saya Nabaini Sugiarto, saya Asmira Ratulawiyah, saya Ratna Ayu, saya Dana Kumara Dewi. Kami akan menjelaskan tentang studi kasus pada kamar 203 yang terdapat noda tinta pada pakaian tamu. Yang akan dijelaskan oleh Anggia. Tahap pertama yaitu melakukan ulang atau mengambil pakaian tamu yang akan dicuci oleh membawa pakaian pada bagian sekam atau pinggir. Selanjutnya pada bagian sekam dilihat apakah pakaian tersebut ada noda. Setelah dicek ternyata terdapat noda tinta pada pakaian. Setelah dicek petugas laundry membersihkan noda tinta pada pakaian menggunakan tisu. Setelah selesai semua proses pencucian, seorang pelat mengantarkan pakaian kembali ke tamu dan menjelaskan kepada tamu terkait terdapat noda tinta pada pakaiannya. SOP laundry. 1. Pick up laundry. 2. Checking atau dicek satu persatu. 3. Dipisahkan atau disortir sesuai warna, size, dan bahan. 4. Marking atau ditandai sesuai kamar, nama tamu menggunakan tagline. 5. Washing. 6. Ekstarator atau memerah. 3. Pressing. 8. Drying. 9. Finishing. 10. Checking. 11. Delivery. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya Fitriani dari kelompok 4 ingin menanyakan pada pakaian yang terkena tinta, kan tadi solusinya menggunakan ingo. Sedangkan ingo harganya mahal dan sulit ditemukan. Apakah ada bica-bica lain yang lebih terjangkau? Terima kasih untuk kelompok 4 dan jawabannya akan dijawab oleh Dana. Bahan yang lebih murah bisa menggunakan cuka dan tepung jagung dengan cara basahi noda tinta, kemudian buat pasta menggunakan campuran cuka dan tepung jagung. Lalu aplikasikan pada bagian yang terkena tinta, biarkan pasta hingga benar-benar kering sebelum mencuci pakaian. ada yang tambah, ada yang tambah. Nah, untuk penanganan noda tinta ini, pada noda tinta biasanya tadi menurut kelompok 3 ini tadi cara pertama menggunakan yang lebih terjangkau ya. Yang menggunakan cuka bisa. Nah, ada juga sendikal Ingo namanya kan. Ingo juga sama. Cuman harganya memang mahal Ingo tersebut. Dan sulit untuk didapatkan. Jadi selain menggunakan cuka bisa menggunakan Ingo, ada juga barang sendikal yang lain yaitu soda kue. Si soda kuenya tersebut dikasih air panas, kemudian simpan si baju tersebut yang terkena noda lalu dibersihkan. Baik itu disikat atau enggak dikucek dengan tangan. Itu saja. Silakan lagi kelompok 3 untuk menutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilepas buat kelompok 3. Sudah semuanya ya? Jika sudah semuanya, perhatikan lagi PowerPoint yang di depan. Semuanya sudah presentasi. Kita akan melakukan unjuk kerja atau praktek. Dilihat dari lembar kerja, lihat dulu, perhatikan. Ya. Yang pertama, pada praktek proses pencucian gas laundry ini, yang pertama kalian nanti siapkan alat dan bahan pakaian tamu yang akan dicuci. Kemudian diskusikan secara kelompok bagaimana proses pencuciannya sesuai dengan SOP. Kemudian lakukan praktik pencucian pakaian tamu tersebut. Buatlah kesimpulan dari praktek yang sudah dilakukan dan dokumentasikan kegiatan tersebut di video kan nanti ya. Kalian mulai dari pick up ini di atas
Selesai praktiknya? Sudah. Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi nih mengenai proses pencucian disorder ini. Nah, perhatikan video tersebut ya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan modul di sekolah. Nanti kalian buka soalnya masing-masing. Sudah ada modul mengenai pencucian disorder. Silakan dibaca di rumah ya. Baik, Ibu. Perhatikan video tersebut. Hai semuanya, kita berjumpa lagi nih bersama saya Komang dan saya Koming. Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan masih semangat. Berikut adalah tahapan pelayanan laundry yang ada di hotel, yaitu diawali dari pertama, petugas valet mengambil cucian ke kamar tamu. Selanjutnya yang kedua, petugas valet akan membawa cucian ke petugas checker. Nah, petugas checker itu akan mengecek benda-benda berharga yang ada di cucian dan menaruhnya di tempat yang aman seperti uang dan surat berharga lainnya. Kemudian petugas checker juga akan memilah-milah cucian berdasarkan teknik pencuciannya, warna dan tingkat kotorannya. Tahap yang ketiga, petugas checker membawa cucian ke petugas market. Nah, petugas market akan menandai cucian sesuai dengan tanggal pengambilan, nomor kamar tamu dan jumlah cucian. Tanda pada cucian ditempatkan pada bagian cucian yang mudah ditemukan dan tidak merusak pakaian. Biasanya hal ini ditempatkan pada bagian pinggang dan kerah baju. Yang keempat, petugas marker membawa cucian ke petugas washer. Nah, petugas washer selanjutnya melakukan pencucian, membilas dan melakukan pemerasan pada cucian. Dengan adanya mesin cuci yang semakin canggih, semua kegiatan itu bisa dilakukan pada satu mesin saja. Yang kelima, petugas washer membawa cucian ke bekas dryer. Nah, proses pengeringan bisa dilakukan dengan cara digantung atau dikeringkan mengandalkan panas matahari atau dengan menggunakan mesin pengering, yaitu drying tumbler. Pengeringan pakaian menggunakan mesin paling lama 45 menit dengan temperatur rata-rata 1 sampai 150 derajat Celcius. Yang keenam, petugas dryer membawa cucian ke petugas presser. Nah, petugas presser itu akan memisahkan dan mengelompokkan cucian sesuai dengan jenisnya, baik itu kemeja, t-shirt, trouser, dan lain sebagainya. Cucian yang akan dipres atau disetrika itu diusahakan dalam keadaan lembab untuk hasil yang lebih bagus. Kemudian ditambahkan pengharum atau pelicin untuk membuat cucian
cucian lebih lembut dan harum. Tahapan ketujuh, petugas pressure membawa cucian ke petugas finisher. Nah, petugas finisher itu akan melakukan finishing terhadap cucian tamu, baik itu dengan finishing folding, yaitu setelah disetrika cuciannya dilipat. Kemudian ada hanger, yaitu pakaian akan digantung dengan hanger atau gantungan. Dan yang ketiga itu adalah starch, yaitu membuat pakaian kaku. Nah, biasanya digunakan untuk linen, food and beverage seperti napkin dan tablecloth. Tahap ke-8, petugas finisher membawa cucian ke petugas sorter. Nah, petugas sorter akan mengelompokkan cucian sesuai dengan tanggal pengiriman, nomor kamar, jumlah cucian dalam satu kemasan atau packaging. Di sana juga dilengkapi dengan laundry list yang isinya adalah tentang rekapitulasi pembayaran laundry. Nah, pembayaran dilakukan ketika tamu check out. Yang ke-9, kembali petugas palet akan mengambil cucian dari petugas sorter. Nah, petugas palet ini akan mengirim kembali cucian yang sudah bersih ke kamar tamu masing-masing sesuai dengan laundry list yang ada pada cucian. Nah, yang terakhir, petugas palet itu akan membawa cucian yang sudah bersih ke kamar tamu. Nah, demikianlah tahapan proses laundry yang ada di hotel. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekali lagi, semangat belajar. Oke, sudah paham ya? Sudah. Nah, ini penjelasannya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, di awal kita ada pretest dan di akhir kita ada post test. Nah, silakan dibuka handphonenya masing-masing, kerjakan link yang tadi di awal kalian kerjakan. Ya, sudah ada linknya? Sudah terbuka? Oke, jika sudah terbuka, dikerjakan 2 menit dari sekarang. Sudah terbuka, aksesnya sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, Ibu ingin mendengar nih kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan Bu Yanti. Kesimpulan pembelajaran kita mengetahui bagaimana tahapan prosedur pencucian gas laundry serta mampu mempraktekkan penanganan pencucian gas laundry berdasarkan SOP hotel. Iya.